The greatest marketing battle in history. Ini bercerita tentang peperangan epik antara dua penguasa soft drink dunia. Jadi pada tahun 1975, Pepsi dan Coca-Cola saling berhadap-hadapan dalam pertarungan pemasaran terbesar sepanjang sejarah. Pepsi melakukan uji rasa atau yang dikenal dengan istilah blind test, di mana label brandnya dilepas sehingga orang-orang mencoba untuk mengetahui brandnya. Dan hasilnya sangat mengejutkan, yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih menyukai rasa Pepsi daripada Coca-Cola. Namun pada apa yang dilakukan oleh Coca-Cola sebagai tanggapan, hampir menghancurkan brandnya sendiri. Begini kisah selengkapnya nih. Semua berawal dari Pepsi yang hancur. Kekaisaran Coca-Cola pada waktu itu nyaris tak tersentuh. Distribusi mereka tak terkalahkan. Merek mereka juga ada di mana-mana di seluruh dunia. Namun tim pemasaran Pepsi menyadari sesuatu yang menarik, yaitu ketika orang-orang tidak melihat labelnya, mereka sebenarnya lebih menyukai rasa Pepsi. Tetapi begitu mereka memperlihatkan logo Coca-Cola kepada orang-orang itu, maka mereka akan selalu lebih memilih Coca-Cola. Rupanya wawasan kecil ini memicu ide yang akan mengubah segalanya. Tantangan Pepsi pun lahir. Tim Pepsi mendatangi pusat-pusat perbelanjaan di seluruh Amerika dengan menyediakan 2 gelas tanpa merek dengan kamera yang terus merekam sehingga semua orang dapat melihat apa yang terjadi ketika labelnya menghilang. Dan hasilnya mengejutkan seluruh negeri. Pepsi menang dan angka-angka membuktikannya. Pangsa pasar mereka melonjak dari 6% menjadi 14% yang terjadi secara merata dimanapun tantangan itu muncul. Pada tahun 1979, Pepsi telah memperkecil kesenjangan. Pepsi menguasai 17,9% pasar, sedangkan Coca-Cola menguasai 23,9%. Kondisi ini membuat raksasa Coca-Cola mengalami tekanan. Untuk pertama kalinya Coca-Cola tampak rentan. Bagaimana respons Coca-Cola? Sayangnya si raksasa ini melakukan kesalahan perhitungan yang sangat fatal. Mereka menjalankan uji rasa atau blind test mereka sendiri sebanyak lebih dari 200.000 kali. Dan hasilnya, justru mereka mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka, yaitu orang-orang benar-benar lebih menyukai rasa Pepsi yang lebih manis. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Pada tanggal 23 April tahun 1985, Coca-Cola mengumumkan bahwa mereka akan mengubah resep mereka yang sudah berusia 99 tahun. Dari sinilah New Coke lahir. Akan tetapi reaksi publik benar-benar berada jauh di luar dugaan. Perusahaan Coca-Cola mengambil resiko terbesar dalam sejarah consumer goods pada saat mengumumkan bahwa mereka akan mengubah formula minuman ringan paling populer di dunia itu, yang justru malah menimbulkan keresahan konsumen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah telepon di Coca-Cola meningkat pesat menjadi 10.000 panggilan marah per hari, yang berarti naik dari biasanya 400 telepon saja. Seorang pria yang bernama Gay Mullins menghabiskan uang sebesar $100.000 dari sakunya sendiri untuk membentuk Old Soda Drinkers of America, dan dia mengorganisasi para demonstran. Rupanya masyarakat Amerika tidak hanya marah, mereka bahkan merasa dihianati. Mengapa? Kok bisa? Begini beberapa testimoninya. Ini lebih manis dan lembut daripada Coke biasa. Karbonasinya tidak sekuat atau setajam yang saya suka dalam soda. Terus lebih terasa rasa vanila pada tegukan pertama, dan secara keseluruhan terasa lebih lembut di mulut. Rasanya nggak terlalu kuat dibanding Coke biasa. Rasanya seperti permen kenyal yang berbentuk botol soda. Rasanya hampir seperti sirup dengan cara yang menyenangkan. Kemudian ada lagi testimoni, seburuk yang kuingat. Serius, aku sudah tua, jadi aku ingat rilisan aslinya dengan cukup jelas. Itu semua terjadi karena Coca-Cola telah menciptakan lebih dari sekedar minuman. Mereka telah mengemas kenangan tentang kencan pertama,
kemudian kumpul-kumpul keluarga, sore hari di musim panas yang panjang dan tradisi Amerika. Singkatnya, orang-orang tidak hanya kehilangan selera, mereka kehilangan sebagian dari diri mereka sendiri. Akhirnya setelah 79 hari terjadi kekacauan di masyarakat Amerika, Coca-Cola mengaku kalah. Pada 11 Juli tahun 1985, Peter Jennings menyela General Hospital untuk menyampaikan berita Coca-Cola lama akan kembali sebagai Coca-Cola klasik. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Masyarakat Amerika langsung memaafkan mereka. Penjualan Coca-Cola klasik meledak. Kecaman itu telah mengungkap sesuatu yang hebat, mitra idola. Orang-orang tidak hanya menyukai Coca-Cola, mereka menyukainya sehingga mereka bahkan akan memperjuangkannya. Karena merek atau brand itu lebih kuat daripada produk itu sendiri. Yes, kisah ini telah mengubah pemasaran selamanya. Merek yang kuat menciptakan pembela emosional atau yang kita kenal dengan istilah brand evangelist, di mana para pelanggan setia yang sangat mencintai satu merek dan rela mempromosikannya kepada orang lain. Jadi ketika orang mempercayai Anda dan bisnis Anda, mereka akan memaafkan kesalahan Anda. Mereka akan tetap memilih Anda daripada pesaing. Mereka bahkan akan menjadi pendukung seumur hidup. Jadi, jika Anda seorang diri, maka merek pribadi Anda atau personal brand Anda itu adalah resep Coca-Cola Anda. Itulah yang membuat Anda unik, yang akan membangun kepercayaan dalam skala besar. Audiens Anda akan menjadi pembela Anda, sama seperti pelanggan Coke pada tahun 1985.